Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio. Di video sebelumnya, kita diperlihatkan dengan adegan pertemuan antara Perugius dan kelompok Rudeus. Di video kali ini, gua akan menceritakan tentang suatu adegan di ruang pertemuan daratan suci pedang, serta lanjutan pertemuan Perugius dan kelompok Rudeus. Namun sebelum kita mulai, gua mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya. Pada suatu ruang pertemuan daratan suci pedang, di sana berlutut tiga Saint pedang, Nina Varion, Gino Brits, Eris Greyrat. Berdiri di depan mereka, Dewa Pedang, Gal Varion. Dewa Pedang dengan santai menggerakkan tangannya pada pedang yang ada di pinggangnya, sambil memandangi mereka bertiga. Dia perlahan membuka mulutnya. Teknik berpedangmu sudah melewati tingkatan Saint pedang. Setelah mendengar kata-kata itu, punggung Gino sedikit gemetar. Aku rasa kini sudah waktunya untuk memilih Raja Pedang selanjutnya setelah Ghislaine. Sebelum itu, aku punya sebuah pertanyaan. Apakah kalian mengerti perbedaan antara Saint Pedang, Raja Pedang, dan Kaisar Pedang? Nina menjawab, apakah tentang kekuatannya? Tanpa menjawab pertanyaan Nina, Dewa Pedang justru memberikan pertanyaan lain padanya. Nina, apa yang Shishomu katakan sebelum kamu mempelajari Longsword of Light? Shisho Nina bukanlah Dewa Pedang Gal Varion. Dia dibimbing langsung oleh ayah Gino, Kaisar Pedang Timothy Brits. Sembari mengingat-ingat ajarannya, Nina berkata, karena kau adalah pengguna tangan kanan, latih tangan kirimu. Begitulah beliau pernah berkata. Beliau memberitahu bahwa sampai aku dapat memakai pedang dengan tangan kiriku secara sempurna, aku tidak boleh menggunakan Longsword of Light. Itu benar. Tangan yang tidak dominan memang diperlukan dalam menggunakan Longsword of Light. Apakah kamu tahu mengapa? Jika tanganmu yang dominan dipenuhi dengan kekuatan, ujung pedangmu akan bergoyang ke sana kemari. Benar. Kumpulkan semua taukimu, lalu tebaslah. Itu simple, tapi itulah inti dari Longsword of Light. Generasi Dewa Pedang pertama berbeda dengan teknik-teknik pedang lainnya, seperti tebasan bawah, samping, diagonal yang dirancang untuk memotong lawan dengan tepat. Generasi Dewa Pedang pertama ini hanya akan mengayunkan pedangnya lebih cepat dari siapapun dan memotong semuanya menjadi dua. Longsword of Light adalah teknik tertinggi dari jurus Dewa Pedang. Itulah yang kita sebut teknik rahasia. Meskipun kalian telah mempelajari prinsip yang sama, tetap saja akan muncul perbedaan kekuatan di antara kalian. Saint Pedang, Raja Pedang, Kaisar Pedang. Itu lucu bukan? Meskipun kalian sama-sama bisa membunuh lawan, namun tetap saja kalian dikelompokkan berdasarkan yang kuat dan yang lemah. Bukankah begitu? Sembari berkata demikian, Dewa Pedang kini menatap wajah Gino. Menurutmu, apa perbedaannya? Gino, coba jawablah. Ditanyai seperti ini, Gino menundukkan kepalanya. Wajahnya menunjukkan kecemasan. Dia tidak tahu jawaban dari pertanyaan itu. Kalau dipikir secara logis, selain perbedaan teknik, keterampilan dan kekuatan gerakan kaki, mungkin perbedaannya adalah kualitas senjata mereka. Senjata? Sudah berapa lama kamu berlatih? Kalau begitu, lebih baik kau mulai dari awal lagi, Aku sungguh minta maaf. Karena bentakan penuh amarah dari Dewa Pedang, wajah Gino memucat. Kemudian dia segera menundukkan kepalanya. Apakah jawabannya hasrat? Akhirnya kamu menyadarinya juga kah? Putriku memang hebat. Dewa Pedang pun tersenyum, seolah-olah dia bisa mengintip apa yang ada di dalam hati Nina. Hasrat, tidak salah. Tapi sampai sejauh manakah hasratmu bertahan? Bertahan? Contohnya, antara menikahi Gino atau menjadi Raja Pedang. Jika kamu diminta untuk memilih salah satu, mana yang akan kamu pilih? Saat mendengar kata menikah, Nina dan Gino saling pandang. Pipi Nina pun mulai merona. Aku akan memilih menjadi Raja Pedang. Kamu masih saja naif. Lalu Eris, bagaimana menurutmu? Keteguhanlah jawabannya. Eris langsung menjawab tanpa memikirkan tentang apapun. Keteguhan? Itu salah. Dewa Pedang menyalahkan jawaban Eris, namun dia tersenyum. Akan tetapi, sambil memandang Dewa Pedang, Eris menjawab sekali lagi. Itu tidak salah. Jawabannya adalah keteguhan. Kalau begitu, apakah kau terima jika kau tidak menjadi Raja Pedang? Aku tidak terlalu peduli dengan gelar itu. Bukankah kau ingin menjadi lebih kuat? Iya, aku ingin. Tapi sesuatu seperti gelar tidaklah penting kan? Dewa Pedang kemudian berkata dengan gembira. Baiklah, Eris dan Nina, kalian berdua bertarunglah. Dan pemenangnya akan terpilih menjadi Raja Pedang. Eris dan Nina, mereka berdua berdiri saling berhadapan. Mereka berdua memegang pedang kayu. Meskipun hanya pedang kayu, dengan teknik setinggi Saint Pedang, maka mudah saja bagi mereka menghabisi nyawa lawannya. Ini mengingatkanku saat aku pertama kali datang, Iya
Iya benar juga, ha? Mereka sedang membayangkan kejadian yang terjadi beberapa tahun lalu saat Ghislaine membawa Aerys ke sini. Karena ulah gadis buas itu, Nina pun menanggung rasa malu di depan Saint pedang yang lain. Begitu juga Gino. Dia dibuat ketakutan sampai ngompol. Saat Nina mengingat itu, rasanya dia ingin menutup wajahnya dan bergulung-gulung di atas tanah karena malu. Tetapi dia tidak lagi memendam kebencian terhadap Aerys. Berkat Aerys, dia menjadi lebih kuat. Kesombongannya telah hilang dan dia telah menjalani latihan dengan sepenuh hati. Dia pun yakin bahwa rasa malu itu membuatnya tumbuh lebih kuat. Aku pasti akan menang hari ini. Saat Nina mengatakan ini, nafsu haus darah Aerys memuncak. Tetapi Nina tidak takut. Dengan ekspresi bagaikan seorang pertapa yang telah mencapai pencerahan, dia menatap Aerys. Sesaat kemudian, nafsu haus darah Aerys lenyap dalam sekejap. Nina pun kembali merinding saat melihat senyum yang tak biasa itu. Selama latihan mereka bersama Raja Air Isolde, berkali-kali dia telah melawan Aerys. Aerys tidak bergerak. Dengan senyuman buas yang masih terpampang di wajahnya, dia masih berdiri. Jarang sekali Aerys tidak mengambil inisiatif serangan terlebih dahulu. Kata serangan balik muncul di pikiran Nina. Dia pernah menghadapi puluhan serangan balik saat melawan Isolde. Aerys tidak bisa menggunakan teknik Dewa Air, tetapi ada juga serangan balik di dalam teknik Dewa Utara. Mungkin itu yang ingin dipraktekkan Aerys. Keheningan memenuhi tempat itu. Di sana berdiri Aerys dengan setengah bertahan dan Nina dengan pertahanan penuh. Jarak mereka hanyalah terpaut satu langkah saja. Wajah Nina tanpa ekspresi, sedangkan wajah Aerys dipenuhi senyuman buas, seperti lukisan yang aneh. Mereka berdua hanya berdiri diam di sana sembari memandangi satu sama lain. Jujur saja, Dewa Pedang mulai bosan dengan tingkah mereka. Sampai kapan kalian mau diam-diaman seperti itu? Kata-kata itu menjadi sebuah pemicu. Yang pertama bergerak adalah Nina. Dia mengambil langkah tajam ke depan. Itu adalah gerakan khas teknik Dewa Pedang yang telah dia pelajari ribuan kali. Dengan menghentakkan kaki, dia meluncurkan bagian atas tubuhnya bagaikan peluru. Taukinya terbentuk melalui tangannya, kemudian mengarah pada pedangnya. Longsword of Light dengan kecepatan yang membutakan mata, sembari melindungi bagian atas tubuhnya. Pedang itu dia ayunkan ke bawah. Eksekusinya sempurna. Itu adalah Longsword of Light yang sangat baik, dan siapapun yang menonton mungkin akan terpesona olehnya. Tetapi, Nina menerima pukulan yang menyakitkan di perutnya. Lalu dia terlempar melayang ke belakang. Dia menabrak dinding dojo, kemudian terjatuh ke tanah. Sementara Nina kesakitan, Dewa Pedang menyatakan sesuatu. Sudah cukup. Nina melihat ke arah Aerys dengan wajah tercengang. Alis Aerys basah oleh keringat. Wajahnya tak lagi tersenyum, tetapi ekspresi kemenangan terlihat jelas pada posenya. Nina memahami apa yang telah terjadi. Aerys melangkah pada saat yang hampir bersamaan dengan Nina. Kemudian, di hadapan Nina yang melindungi bagian atas tubuhnya, Aerys menurunkan tubuhnya begitu rendah, lalu secara bersamaan melepaskan Longsword of Light dengan tebasan horizontal. Kau tidak perlu kekuatan berlebih untuk menumbangkan lawanmu. Aerys berbicara dengan pelan. Nina masih tidak paham maksud perkataan tersebut. Rupanya, yang Aerys gunakan adalah teknik Dewa Utara. Normalnya, Longsword of Light melepaskan kekuatan yang begitu besar pada setiap lawan. Aerys menukar kekuatan itu dengan kecepatan. Dia membatasi jumlah kekuatan pada ayunan pedangnya, namun masih cukup untuk menjatuhkan Nina. Dengan kekuatan yang terbatas, berarti dia masih punya sisa energi untuk mempercepat tebasan pedangnya, dan itulah yang dia lakukan. Kemampuan untuk mendistribusikan Tauki adalah hal yang dia pelajari saat berlatih teknik Dewa Utara. Kerja bagus Aerys, aku akan memberimu gelar Raja Pedang. Nina perlahan bangkit. Dia merasakan perih di perutnya dan meringis. Karena mereka hanya menggunakan pedang kayu, maka Nina hanya menderita luka lebam. Tapi jika itu pedang sungguhan, organ tubuhnya mungkin sudah berceceran di mana-mana. Aerys hanya sedikit mengalami luka di pundaknya, namun Nina kalah total. Sesuatu yang berat dan menyakitkan mulai menyesakkan dada Nina. Apakah kamu kecewa, Nina? Iya. Tetesan air mata berjatuhan dari mata Nina. Kamu masih bisa berkembang. Fokuslah dalam latihanmu. Baik, Otosan. Pada hari itu, Nina akhirnya memanggil gurunya ayah setelah sekian lama. Dewa Pedang menunggu sampai Nina berhenti menangis. Aerys juga menunggunya berhenti menangis dengan tangan bersedekap. Itu adalah pose mengintimidasi khas keluarga Greirat. Setelah dia memastikan Nina berhenti menangis, Dewa Pedang berbicara kepada Aerys. Aerys, kamu telah memperoleh gelar Raja Pedang, tapi sudah tidak ada lagi hal yang bisa kuajarkan padamu. Aku akan memberimu bukti kenaikan tingkat. Bukti kenaikan tingkat. Saat mereka mendengar kata-kata itu, Nina dan Gino saling memandang. Bahkan Kaisar Pedang maupun Ghislaine pun tidak memiliki bukti itu. Bukti kenaikan tingkat
Greirat adalah gelar yang luar biasa. Aku pun tidak keberatan kalau kau langsung naik tingkat menjadi kaisar pedang. Tetapi itu berarti kau harus melawan Ghislaine di sini. Bahkan kalau kau langsung ingin menjadi dewa pedang, maka kau harus membunuhku sekarang juga. Aku tidak peduli dengan dewa pedang atau semacamnya. Benarkah? Lantas, apa yang akan kamu lakukan mulai dari sekarang? Pertama-tama, aku akan pergi ke tempat keluargaku berada. Menatap lurus pada mata Eris, dewa pedang merasakan suatu keyakinan. Dia pikir mungkin Eris dapat mengalahkan Orsted yang tak tertandingi itu. Kemarilah Eris, sebagai bukti atas kenaikanmu menjadi raja pedang. Aku akan memberimu salah satu dari 7 pedangku. Baik, hari itu diisyaratkan sebagai berakhirnya latihan panjang bagi Eris Greirat. Eris telah berpisah dengan dewa pedang dan upacara untuk menganugerahan gelar raja pedang telah selesai. Hanya 2 orang yang tinggal di sana, Nina dan Gino. Mereka duduk di sana dalam kesunyian. Masih tanpa kata, mereka berdua akhirnya berdiri. Sembari berjalan berdampingan, mereka berpindah menuju sudut ruang pertemuan. Kemudian mengambil pedang kayu yang tertinggal di sana. Untuk beberapa saat, suara pedang kayu yang saling berbenturan dapat terdengar dari ruang pertemuan. Kemudian kita beralih ke adegan di suatu kastil langit. Perugius bilang, "Selanjutnya, siapakah kau?" Perugius mengalihkan perhatiannya kepada Rudeus setelah Aril melangkah mundur. Rudeus mengintip rekan-rekan yang berada di belakangnya. Zanoba, Cliff dan Elena Lys semuanya berlutut di lantai. Hanya Nanahoshi, Aril dan Rudeus yang masih berdiri. Rudeus meletakkan tangan di dadanya lalu membungkuk sekali lagi. "Senang bertemu dengan Anda. Namaku Rudeus Greirat." Rudeus Greirat. Perugius mengulangi nama Rudeus dalam gumamannya. "Aku sedikit kesulitan mengirimmu ke sini. Sihir teleport seharusnya tidak bekerja pada orang yang memiliki kapasitas mana berlebih." Perugius menjelaskan dengan nada kesal, "Manamu sebanyak Laplace. Kalau kau menolak proses teleportasi itu, maka tidak ada yang bisa kulakukan." Rudeus membalas, "Begitukah? Aku minta maaf karena membuat Anda kesusahan." Mendengar itu, Perugius tidak mempermasalahkannya. Hanya saja, ia seperti waspada terhadap Rudeus. Bisa saja Rudeus akan mengamuk atau semacamnya. Rudeus bilang, "Kalau Anda masih mempermasalahkan apa yang terjadi sebelum insiden teleportasi, maka sebaiknya Anda tidak perlu khawatir. Aku sudah..." Tiba-tiba Perugius menyela, "Insiden teleportasi? Apa maksudmu?" Perugius memiringkan kepalanya kebingungan. Arumanfi pun tiba-tiba berteleport ke sebelahnya. Kemudian, dia membisikkan sesuatu di telinganya. "Ah, yang itu toh. Ya, aku dengar. Sebelum bencana itu terjadi, ada seorang raja pedang yang melindungi bocah yang melepaskan sihirnya ke langit. Jadi, kau adalah bocah itu." Jadi nampaknya dia sudah lupa. Perugius bilang, "Aku juga pernah mendengar kabar bahwa seorang bocah bernama Rudeus Greirat berhasil menggores tangan Orsted." Mendengar itu, Rudeus berkata dalam hati, "Sebenarnya itu bukan hanya sekedar goresan, melainkan aku benar-benar melukainya." Perugius kembali bilang, "Penyihir dengan bakat sehebat dirimu biasanya tumbuh menjadi orang yang angkuh. Jangan sombong dulu hanya karena berhasil menggores tangan Dewa Naga. Kalau kau memang ingin melawanku dengan kekuatan penuh, akan kuladeni kau. Bersiaplah untuk mati." Begitu dia selesai bicara, Rudeus bisa merasakan nafsu membunuh yang terpancar dari tubuh Perugius. Rudeus membalas, "Tentu saja aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti menentang Perugius sama." Perugius bilang, "Sikap yang baik. Aku suka orang yang cerdas. Bahkan burung gagak bisa bertahan hidup dimanapun berada karena otak mereka cerdas." Nanahoshi menyela pembicaraan mereka. "Perugius sama. Pria itu dengan kapasitas mananya yang begitu besar, dialah yang berkontribusi paling banyak dalam penelitianku. Dia bukan musuh. Jadi, bisakah Anda sedikit lebih ramah padanya?" "Baiklah, kalau begitu aku akan sedikit lebih ramah padanya. Wahai temannya Nanahoshi, ada perlu apa kau di sini? Apa kau ingin uang atau kekuasaan?" Singkat cerita, Rudeus bilang bahwa ia kesini adalah ingin menanyakan tentang penyakit ibunya. Rudeus pun menjelaskan semua yang terjadi pada Zenith. Mendengar penjelasan Rudeus, Perugius akhirnya paham. Ia bilang bahwa ia tidak pernah mendengar ini sebelumnya. Bisa jadi orang tersebut kehilangan ingatannya. Namun ada juga kemungkinan dia mendapatkan suatu kekuatan misterius. Ada yang menyebutnya anak terkutuk, tapi ada juga yang menyebutnya Miko. Yang jelas, dia akan mendapatkan kekuatan seperti itu. Rudeus bingung mengapa hal tersebut bisa terjadi, dan Perugius menjawab bahwa ia tidak tahu. Rudeus kembali bertanya apakah Perugius tahu cara menyembuhkan ibunya. Mendengar itu, tiba-tiba Perugius melihat ke belakang Rudeus sembari berbicara. "Ada seseorang yang pernah mengalami hal serupa dengan ibumu, namun sekarang dia hidup dengan normal. Bukankah orang seperti itu paham lebih detail?" Perugius melihat pada wanita elf bernama
bernama Elinalize Dragonroot. Elinalize Dragonroot, 200 tahun yang lalu, aku ingat betul pernah menyelamatkanmu dari dungeon bau. Elinalize membalas, Anda benar, si gadis bertelinga panjang itu pun sempat kehilangan ingatannya. Kami hanya bertemu sekali. Sudah lama tak jumpa ya. Apakah kau masih mengingatku? Ya, aku masih mengingat Anda. Rudeus tersentak kaget. Ternyata Elinalize pernah mengalami hal serupa. Perugius meminta Elinalize mendekat. Setelah mendengar kata-kata Perugius, Elinalize berdiri dengan gugup. Elinalize bilang, aku tidak pernah mendapatkan kembali ingatanku, tapi mungkin masih ada harapan untuk Zenith. Itu sebabnya aku terus diam. Setelah mengatakan itu, ekspresi sedih terlukis di wajahnya. Pikiran Rudeus sedikit kacau. Ia tidak menduga bahwa Elinalize pernah mengalami hal serupa. Elinalize mengatakan bahwa ia tidak ingin memberitahu Rudeus karena ia tidak ingin merusak kebahagiaan Rudeus dan banyak alasan lainnya. Rudeus pun mengerti. Ia tidak ingin menyalahkan Elinalize. Setelah itu, Perugius pun bertanya, ada yang lain? Mendengar itu, Rudeus menjawab tidak ada sambil menggelengkan kepala. Bagaimana dengan yang lainnya? Adakah yang ingin kalian minta padaku? Kalau begitu, hamba punya permohonan. Bolehkah? Seorang pria berdiri setelah Perugius bertanya. Dialah Zanoba. Siapa kau? Maaf, aku adalah pangeran ketiga kerajaan Chiron. Zanoba Chiron. Seorang pangeran. Jangan bilang kau juga ingin dukunganku untuk merebut tahta? Tidak, aku sama sekali tidak tertarik pada hal semacam itu. Setelah mengatakan itu, Zanoba mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. Tergambar suatu lambang pada buku itu. Rudeus mengenal lambang itu. Itu adalah lambang yang mereka temukan pada boneka hidup di ruang bawah tanah rumahnya. Zanoba bilang, lambang ini terlihat identik dengan lambang Raja Naga Kegelapan Maxwell sama dan Raja Naga Armor Perugius sama. Bahkan, lambang ini juga terlihat mirip dengan lambang yang terpampang pada dinding itu. Apakah Anda tahu sesuatu tentang lambang ini? Rudeus pun menoleh pada dinding yang dimaksud Zanoba. Rudeus mengenali beberapa lambang yang tergantung di sana. Salah satunya adalah lambang yang pernah ia jumpai terukir pada suatu batu sihir, yaitu lambang Dewa Naga. Ada juga lambang yang pernah ia temui pada suatu alat sihir di reruntuhan teleportasi. Berdasarkan mantra yang pernah ia baca, sepertinya itu adalah lambang Kaisar Naga Suci Silar. Kemudian, di sampingnya tergambar lambang yang dimaksudkan oleh Zanoba. Perugius bilang, aku tahu lambang itu. Yang kau pegang itu adalah lambang milik Raja Naga Kekacauan Chaos. Zanoba membalas, Kak, kalau begitu di manakah Chaos sama berada saat ini? Sembari melangkah maju, Zanoba tidak bisa menahan kegembiraannya. Namun Perugius hanya menjawabnya dengan menggelengkan kepala. Meninggal. Dia telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Aku juga tidak tahu apakah dia memiliki pengganti. Buku catatan itu terlepas dari genggaman tangan Zanoba. Lengannya terkulai lemas. Jadi, dia telah tiada. Katakan, bagaimana kau menemukan lambang ini? Sembari menatap Zanoba, Perugius bertanya dengan penasaran. Dengan kepala masih tertunduk, Zanoba pun menjawabnya bahwa ia menemukannya pada patung bergerak di rumah Rudeus di kota sihir Sharia. Ketika Perugius bertanya mengenai apakah patung itu bagus, langsung saja Zanoba menjawabnya dengan tampak bersemangat. Ia memuji tiap detail karya seni tersebut. Mendengar kata-kata itu, Perugius menyipitkan matanya. Lantas ia tertawa gembira. Rupanya kau sangat menghargai karya seni seseorang ya. Bagus, bagus. Aku masih menyimpan beberapa karya Chaos pada ruang harta di kastil ini. Kita akan memeriksanya nanti. Melihat pemandangan mereka berdua, Rudeus merasa iri. Tampaknya Perugius menyukai Zanoba, berbeda sekali dengan dirinya. Kemudian Perugius bilang, ada yang lain? Tidak maksudku. Iya, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Sylvie mengangkat tangannya setelah Perugius bertanya, siapakah kau gerangan? Penjaga putri kedua kerajaan Asura Aril sama, sekaligus istri Redus Greyrat. Namaku Sylviet Greyrat. Baru saja Silvaril membisikkan sesuatu di telinga Perugius. Lalu Perugius mendengus, seakan tidak senang. Rupanya kalian adalah sepasang suami istri. Sebelum kau bertanya, jawablah terlebih dahulu pertanyaanku ini. Apakah kalian berdua sudah punya anak? Perugius bertanya secara tiba-tiba. Sylvie terlihat bingung. Iya, hanya seorang anak perempuan. Begitukah? Jika kalian memiliki seorang putra, bawa dia padaku. Aku akan memberinya sebuah nama. Oh, baiklah. Perugius tersenyum sedikit, sangat menakutkan. Rudeus bertanya-tanya, apa sih yang dia rencanakan? Sekarang, apa yang ingin kamu tanyakan? Ya, tentang insiden teleportasi. Siapakah sebenarnya penyebab terjadinya bencana sihir itu? Mendengar pertanyaan itu, Perugius bilang bahwa ia tidak tahu banyak fakta tentang insiden itu. Awalnya ia mengira itu perbuatan Laplace atau seseorang yang terkait
terkait dengannya. Namun, ia sendiri mustahil memanggil Nanahoshi dari dunia lain. Padahal, Perugius adalah seorang pengguna sihir teleportasi terhebat di dunia ini. Ia menyimpulkan bahwa penyebab bencana tersebut bukanlah perbuatan makhluk di dunia ini. Dengan kata lain, insiden itu bukan buatan seseorang, melainkan itu terjadi secara kebetulan. Sylvie bilang, aku mengerti. Terima kasih banyak. Setelah percakapan Sylvie selesai, tidak ada lagi yang ingin bertanya. Dengan demikian, pertemuan bersama sang legenda pun berakhir. Setelah itu, Silvaril mengantar mereka ke ruang tamu. Pada ruang tamu, terdapat hampir 20 kamar dengan tata letak yang sama persis. Mereka pun terkesan dengan tempat ini. Bukan hanya bersih, tempat ini juga steril. Setelah mereka memilih kamar, mereka bebas melakukan apa saja di kastil ini. Zanoba dan Aril memutuskan untuk pergi jalan-jalan, dan mereka pun meninggalkan kamar dengan terburu-buru. Tentu saja, Sylvie dan Luke juga ikut, sedangkan Rudeus memutuskan untuk tinggal di kamar. Ia sangat lelah. Pertemuan itu hanya menghabiskan waktu selama sejam, namun rasanya seperti rapat seharian. Sembari memikirkan itu, Rudeus merebahkan diri pada ranjang. Dengan posisi tiduran, ia menganalisis kembali apa yang terjadi hari ini. Terkait Elena Lice, Rudeus berencana akan menanyainya. Kemudian, tentang lambang itu, Rudeus sendiri sedikit terkejut saat mengetahui bahwa lambang itu milik orang hebat. Rudeus ingat mereka disebut 5 prajurit naga. Legenda mengatakan bahwa mereka berlima melawan Dewa Naga sampai putus asa. Raja Naga Armor Perugius, Raja Naga Kegelapan Maxwell, Raja Naga Kekacauan Chaos, dan juga mantra di reruntuhan teleportasi menyebut nama Kaisar Naga Suci Silar. Masih 4 nama. Rudeus ingat 5 prajurit naga itu terdiri dari seorang Kaisar Naga dan 4 orang Raja Naga. Berarti masih ada seorang Raja Naga lagi. Ngomong-ngomong, pada dinding itu, Rudeus hanya melihat 4 lambang. Mengapa kurang 1? Apakah itu berarti Perugius tidak memiliki hubungan baik dengan Raja Naga terakhir? Berarti patung hidup itu bukanlah benda sihir sembarangan. Karena lambang Raja Naga Kekacauan ditemukan di ruang bawah tanah rumahnya, maka seharusnya dia pernah tinggal di rumah itu untuk menciptakan patung-patung hidup itu. Julukannya adalah Raja Naga Kekacauan. Maka, kekacauan apakah yang pernah dia buat? Untuk saat ini, Rudeus pikir lebih baik ia menenangkan pikiran. Sembari memikirkan kembali berbagai hal, tak terasa sehari telah berlalu di Kastil Langit. Adegan kemudian beralih. Ini adalah suatu kisah di masa 200 tahun yang lalu. Ada seorang gadis muda yang diselamatkan oleh seorang pahlawan dari suatu dungeon. Namun, gadis itu kehilangan semua ingatannya dan emosinya. Identitasnya tidak diketahui, namun hanya dari penampilannya saja, orang bisa tahu berasal dari ras apakah gadis tersebut. Maka, gadis itu dikembalikan ke desa rasnya, kemudian memulai hidup baru di sana. Penduduk desa dengan senang hati menerima gadis itu. Gadis itu tidak pernah mendapatkan kembali ingatannya. Namun, beberapa tahun kemudian, emosinya kembali. Tak lama berselang, dia kembali menjadi gadis yang ceria, kemudian jatuh cinta pada seorang lelaki dari desanya. Mereka pun menjadi sepasang kekasih. Mereka segera menikah, namun setelah itulah muncul suatu keanehan. Nafsu seksualnya membesar dan semakin besar. Setiap malam, dia meminta hubungan badan pada suaminya. Padahal, ras gadis itu dikenal tidak memiliki nafsu birahi yang besar, bahkan lebih rendah dari manusia atau goblin. Karena itu, sang suami sering merasa terganggu oleh ajakan gadis itu. Tetapi, mereka tetap hidup dengan damai. Tak lama kemudian, tubuh gadis itu mulai berubah. Sejak melakukan malam pertama dengan suaminya, dia terus melahirkan sesuatu sekali sebulan. Sesuatu itu bukanlah anak, melainkan kristal sihir. Kristal sihir yang kecil dan bulat. Kristal itu mengandung mana yang sangat besar, sehingga harga jualnya pun begitu tinggi. Bersama suaminya, dia membahas fenomena itu. Meskipun itu membuat suaminya sedikit tidak nyaman, namun akhirnya dia menerimanya. Setelah itu, mereka sepakat untuk menjual kristal sihir itu ke kota. Lalu suaminya berangkat ke pasar. Suaminya pulang dengan membawa uang yang berlimpah sebagai hasil penjualan kristal sihir itu. Mereka hidup bahagia bersama. Sesuatu terjadi 5 tahun kemudian. Suaminya meninggal, atau lebih tepatnya dibunuh, karena dia berdagang kristal sihir berharga ke kota secara rutin. Maka para perampok pun mengincarnya. Dia diserang, kemudian nyawa dan hartanya dirampas. Sang gadis pun menjadi janda. 10 hari setelah kematiannya, gadis itu tidak bisa mengendalikan birahinya. Kemudian dia menyerang lelaki lain di desa. Si gadis tahu bahwa itu adalah tindakan hina, namun dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Gadis itu menjadi liar dan tidak lagi mempedulikan tata krama. Tindakannya itu memancing amarah gadis-gadis desa lainnya, sehingga mereka pun menangkapnya. Dia diusir dari desa. Setelah itu, dia hidup sebagai pelacur, budak, dan akhirnya seorang petualang. Bahkan sampai sekarang pun, dia terus berpetualang mengelilingi dunia. Cerita itulah yang Rudeus dengar langsung dari lisan Elena Lice pagi ini. Sejujurnya, Rudeus merasa agak terganggu dengan cerita itu. Yang ia butuhkan hanyalah informasi tentang kutukan. Namun, Elena Lice melanjutkan dan menceritakan semuanya. Elena Lice bilang, "Aku minta maaf karena telah menyembunyikannya selama ini darimu. Apakah Cliff tahu tentang ini?" "Tentu saja, aku menceritakan
menceritakan semuanya sebelum pernikahan. Baiklah, dan Sylvie tidak tahu. Bukankah lebih baik jika dia tidak tahu bahwa neneknya pernah menjadi pelacur? Aku pikir Sylvie tidak akan keberatan mendengar fakta itu. Ya, singkatnya kutukan macam apa yang Alina Les derita itu? Sejumlah mana mengkristal di dalam tubuhku setelah dibuahi oleh laki-laki. Jika tidak, mana itu akan membengkak sampai tubuhku hancur. Tapi kenapa gejalanya tidak tampak selama beberapa tahun pertama? Aku sendiri tidak begitu yakin, tapi saat itu haidku belum mulai. Jadi mungkin itulah penyebabnya. Jadi ini terkait dengan menstruasi. Apakah sel telurnya menjadi kristal karena pengaruh sihir? Mungkin kutukan yang diderita Zenith berbeda dengan ini. Rhodes bertanya, apakah ingatanmu pernah kembali? Alina Les menjawab, tidak pernah sedikit pun. Ingatannya tidak pernah kembali. Jadi, siapakah Alina Les sebenarnya? Mungkin mereka tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, itulah rangkuman cerita volume 15 part yang pertama. Video berikutnya, gua akan membahas tentang suatu kelas khusus di kastil melayang sesuai permintaan Nanahoshi kepada Perugius untuk mengajari mereka sihir pemanggilan. Banyak cerita yang tidak dijelaskan di anime dan manganya loh. Maka dari itu, kalau males baca web novelnya, pantengin terus channel ini dengan subscribe dan hidupkan notifikasinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih guys.